Assalamualaikum, selamat datang di channel Dapur Dalam. Kali ini Dapur Dalam akan share resep sosis Solo ya teman-teman. Ini mudah sekali membuatnya. Hanya dengan seperempat ayam bisa jadi sebanyak ini ya teman-teman. Sebelum lanjut ke tutorial, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya teman-teman, agar tidak ketinggalan update terkini dari Dapur Dalam. Bahan-bahannya 250 gram dada ya teman-teman. Kita rebus hingga matang. Oke, ini setelah matang saya matikan api kompornya dan kita tiriskan ya teman-teman. Biarkan ayamnya berada di suhu ruang, jadi ketika kita suwir-suwir itu tidak menyiksa di tangan ya teman-teman. Ini udah empuk, kita tiriskan. Jangan terlalu lama ya teman-teman untuk merebus dada ayamnya karena nanti bisa alot. Oke, selanjutnya 2 butir telur, 125 gram tepung terigu, 1 sendok teh garam, 20 ml minyak goreng, dan 300 ml air ya teman-teman. Ini saya masukkannya bertahap, tidak langsung semuanya saya masukkan ya teman-teman. Ini saya aduk-aduk terlebih dahulu agar semua bahan tercampur rata. Ini untuk bahan kulitnya ya teman-teman. Oke, kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita bisa tambahkan airnya lagi. Oke, kita tuang semuanya ya teman-teman, dan kita aduk hingga tercampur rata, hingga benar-benar halus ya teman-teman. Kalau teman-teman ragu ini adonannya halus atau enggak, teman-teman bisa saring ya teman-teman, atau teman-teman bisa blender, itu jauh lebih baik karena hasilnya akan jauh lebih lembut. Karena ketika adonannya lembut itu nanti kulitnya juga akan lembut ya teman-teman, akan lembut, lentur dan elastis ya. Kuncinya di situ untuk pembuatan kulit sosis solonya. Ini tuh lembut banget teman-teman kulitnya. Oke, ini kita diamkan dulu selama 15 menit. Setelah 15 menit kita langsung eksekusi ya teman-teman untuk buat kulitnya. Sini saya pakai 1 centong sayur seperti ini. Untuk yang masih berlubang kita bisa tutupin ya teman-teman dengan menambahkan sedikit adonan. Oke, perlahan saja karena di pembuatan kulit ini kita butuh konsentrasi yang lebih tinggi. Kita tunggu sebentar saja ya teman-teman. Di sini saya menggunakan api lilin ya, untuk menghindari kulit itu cepat gosong. Jadi ketika pakai api lilin, kulitnya itu bisa matang dengan sempurna walaupun kita tidak bolak-balikan. Oke, kita tiriskan, lanjut kita cetak kembali ya teman-teman. Lakukan hal yang sama hingga adonannya habis. Satu adonan ini bisa jadi sekitar 18 pieces ya. Oke, kita bisa tunggu hingga bagian sampingnya itu agak mengelupas sedikit, tapi jangan terlalu lama. Nanti kalau dia kering juga akan merusak keelastisan kulitnya ya teman-teman. Nah, kurang lebih tuh udah mulai kelihatan bagian sampingnya. Ini tidak ada bagian yang saya skip ya. Nah, ini kita tunggu sebentar lagi ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini, kita angkat dan tiriskan ya. Kita bisa sisir bagian sampingnya biar lebih memudahkan kita dalam
meletakkan di wadah yang sudah kita siapkan. Oke, selanjutnya kita buat isiannya. Di sini saya menggunakan 7 siung bawang merah dan 4 siung bawang putih ya teman-teman, yang sudah saya parut. Ini minyak gorengnya kita pakai sekitar 3 sendok makan. Kita oseng bumbunya hingga harum dan layu ya teman-teman. Oke, kita oseng hingga harum dan layu. Kurang lebih menjadi seperti ini. Kita masukkan 100 ml air. Oke, kita aduk-aduk terlebih dahulu. Selanjutnya kita masukkan ayam yang sudah kita suwir ya teman-teman. Jadi seperti ini kita masukkan. Oke, selanjutnya kita masukkan seasoningnya ya teman-teman. Di sini saya menggunakan setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk. Di sini saya menggunakan kaldu rasa ayam. Untuk kaldu bubuknya teman-teman opsional ya, bisa pakai rasa ayam atau rasa yang lain. Oke, kita aduk hingga tercampur rata. Kita juga bisa koreksi rasa ya teman-teman, tapi untuk di selera saya ini udah pas, gurihnya juga udah pas ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan 3 butir telur, kita kocok lepas dulu. Oke, kita masukkan seperti ini sebagai tambahan ya teman-teman, tambahan isian, jadi kita bisa jadi lebih banyak ya teman-teman. Ini tuh untuk isiannya bisa untuk 2 kali adonan kulit ya. Oke, bisa adon untuk kulit itu dengan tepung 250 gram. Ini cukup ya teman-teman, karena ketika masuk ke dalam kulitnya itu lebih setengahnya ya teman-teman. Ini dia kulit. Oke, kita siapkan untuk memasukkan isiannya. Di sini saya menggunakan 1 sendok makan. Disesuaikan saja, jangan terlalu banyak juga ya teman-teman. Nanti jadinya gendut dan kurang cantik. Ini karena saya menggunakan teflonnya ukuran 22 cm, jadi agak besar ya teman-teman. Kalau teman-teman punya teflon yang lebih kecil, nanti jadinya lebih kecil dan lebih cantik ya. Ini kurang lebih jadinya seperti ini. Selanjutnya saya akan goreng dengan campuran 1 butir telur ya teman-teman yang dikocok lepas. Kita goreng hingga kuning keemasan ya. Di sini saya menggunakan api sedang cenderung kecil. Oke, ini kita balik. Nah, ini udah matang ya teman-teman. Tingkat kematangannya bisa disesuaikan selera. Dan ini dia sosis Solo ala dapur dalam. Bahan-bahannya mudah didapat, rasanya juga enak ya teman-teman, lembut, gurih, mantul banget nih teman-teman. Dimakan selagi hangat pakai cenge, ini enak banget. Atau teman-teman bisa jadikan ide bisnis sebagai isian snack box, ini juga cocok sekali ya teman-teman. Untuk hidangan
keluarga juga ini enak banget, mantap sekali. Terima kasih, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya teman-teman, agar tidak ketinggalan update terkini dari dapur dalam. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dukung selalu channel ini untuk berkembang ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!